Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'da a'matana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginginkan hamba-Nya untuk selalu bahagia dan selamat. Begitupun Rasulnya Nabi Allah Muhammad SAW selalu menginginkan umatnya untuk bahagia dan selamat di dunia wal akhirah. Oleh karena itu, kebahagiaan manusia Allah letakkan pada amal-amal agama. Siapapun dia, apapun bangsa dan suku, ketika dia amalkan agama dengan sempurna, maka dia pasti bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Oleh karena itu, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan kita semua untuk senantiasa meraih ridha dan keridhaan-Nya, sehingga kita akan menjadi hamba yang bahagia. Karena bahagia itu tidak terukur kepada semua manusia. Ada yang selalu bahagia melalui harta, ada juga yang selalu bahagia melalui pangkat dan jabatan, ada juga yang selalu bahagia melalui ilmunya, dan ada juga yang selalu bahagia melalui kasih sayangnya antar sesama. Maka siapapun dia, cara bahagia ini tidak ada jalan yang tertutup. Semua Allah buka. Yang jelas, seluruh kebaikan itu adalah merupakan jalan kebahagiaan. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu bersama atau senantiasa dekat orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Maka jangan pernah berhenti dan jangan pernah menodai kebaikan-kebaikan yang kita pernah lakukan. Apa semua yang menodai kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan? Banyak. Semua bisikan-bisikan syaitan yang membuat kita tergelincir sehingga amal-amal yang kita pernah lakukan itu rusak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, alladzina fi salatihim sahun. Satu di antaranya yaitu senantiasa melakukan salat tapi dalam keadaan lalai. Apa yang dimaksud melakukan salat dalam keadaan lalai? Salatnya bagus, salatnya baik, salatnya benar dan sah, tapi dibalik pada itu dia senantiasa juga melakukan kemungkaran dan keingkaran. Begitu pula maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud lalai dalam
Bukan berarti orangnya tidak salah, tapi dalam kehidupannya masih bercampur aduk dengan kemungkaran dan begitu pula dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua ketika kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang merusak amal-amal kebaikan kita. Karena salat itu adalah intinya segala kebaikan. As-salatu miftahu kulli khair. Salat itu adalah kunci segala kebaikan. Ketika banyak kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah. Tapi ketika kita tidak salat, maka kebaikan itu tidak diabaikan, tidak dicatat oleh Allah SWT. Kenapa? Karena kunci yang untuk mengikatnya tidak ada di dalamnya. Nasibnya kamu tahu alam sia-sia mau dicetak, ibu kaki pemimpin legend dan itu masuk pada. Kalau kita tidak sholat dan kita berbuat kebaikan, apa bedanya dengan orang-orang kafir yang senantiasa berbuat baik? Tapi kenapa Allah tidak kali dengan kebaikan itu hanya untuknya di dunia saja dia dapat? Tidak ada bagiannya di akhirat. Kenapa? Karena kuncinya itu tidak dimiliki. Apa kuncinya? Aminu wa amil shalihat. Dan amal saleh yang paling utama adalah salat 5 waktu. Bukan Nabi pernah menyampaikan kepada kita, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafara. Perbedaan kita, perumpamaan kita dengan orang-orang yang non-muslim adalah salat. Ketika kita meninggalkan salat, maka Nabi mengatakan faqad kafara, sungguh dia telah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum kufur akidah, karena dia mesti yakin bahwa Allah yang Maha Esa dan Allah yang menciptakan segalanya. Tapi ketika kita tinggalkan salat, maka Nabi mengatakan faqad kafara. Kafir di sini adalah kafir kufur nikmat. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah cuma meminta fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat dan berkorban. Berkorban ini bukan cuma intinya satu-satunya ketika datang Idul Adha kita memotong hewan, tapi bagaimana dalam kehidupan kita ini selalu siap sedia mengorbankan waktu, mengorbankan jiwa raga demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang pengorbanan yang sesungguhnya. Mengorbankan harta dan sebagainya. Pesannya untuk kita, janganlah engkau tinggalkan dunia ini kalau engkau masih memiliki kurang sekali amal kebaikan, terutama yang namanya amal jariah. Apa itu amal jariah? Amal jariah yang tidak akan pernah putus, pahala mengalir terus sekalipun kita sudah meninggal ratusan tahun. Maka selama amal jariah ini ada dan dimanfaatkan orang-orang untuk berbuat kebaikan, maka selama itu pula amal jariah itu tidak akan pernah berhenti. Contohnya, kita sekarang ini lagi mau mempercantik masjid kita. Untuk mempercantik masjid kita itu tidak butuh banyak biaya. Kalau kita banyak bersama, tapi ketika kita tidak mau bersama dan bersama, pasti lama prosesnya. Maka oleh karena itu kesempatan untuk menambah amal jariah kita. Bukan berarti tidak ada amal jariah kita. Semua orang sudah pasti memiliki amal jariah sekecil apapun. Karena Nabi pernah menyampaikan, "Iza mata al-du'a in kata'a amaluhu illa min salasin."
tiga perkara yang tidak pernah berhenti. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, amal jariyah, atau ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu jariyah juga, ilmu yang bermanfaat. Awalan salih yad'u, atau dia meninggalkan keturunan, teman, sahabat yang senantiasa tidak pernah berhenti berdoa untuk mendoakan saudara-saudara. Maka oleh karena itu amal jariyah sedikit pun, kalau kita mengambil bagian di dalamnya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat sebagai amal jariyah. Kenapa? Karena amal jariyah itu adalah sesuatu yang selalu dimanfaatkan orang berbuat kebaikan selama hidupnya. Seperti masjid kita ini, walaupun 100.000 kita tempel di situ, sudah ada nama kita di situ. Maka oleh karena itu jangan kita lihat-lihat panitia ini menjadi pusing, buat dia tersenyum, terutama dia, buat dia tersenyum. Setiap hari saja, setiap pekan kita sisihkan. Misalnya setiap hari kita sisihkan dalam 10.000, maka 10 hari itu sudah 100.000. Kalau semua orang yang hadir di sini membuat demikian, buat kotak-kotak kecil di depan kamarnya atau di dalam kamarnya, setiap hari dia isi 10.000, dan setiap pekannya dia bawa ke masjid dengan tujuan ini tadi amal jariyah kita, maka insya Allah kalau 100 orang yang 100.000 setiap pekan, maka dia ada 100 juta, 10 juta setiap pekan. Coba ya, kalau dikali 4 pekan, kan 40 juta. Itu baru pribadi kita 10.000 setiap hari kita sisihkan. Maka tidak ada yang sulit bagi kita umat Islam kalau kita bersatu. Yang kedua, yang berusaha amal kita itu ketika kita alladzina hum yura'un, selalu berbuat riya. Ini riya juga yang berusaha amal kebaikan kita. Makanya kita harus selalu banyak istighfar, selalu ingat banyak melihat kebaikan orang yang bukan. Jangan banyak melihat keburukan orang, tapi banyak melihat kebaikan orang, dan sebaliknya banyak melihat keburukan diri sendiri. Kalau mau terhindar dari riya, lupakan semua keburukan apa yang ada pada diri orang, kepada kita, dan jangan diingat kebaikan kita kepada orang, maka itu akan terhindar dari riya. Karena riya ini adalah kendaraan syaitan untuk merusak amal-amal kebaikan kita. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'ruf, dan enggan memberikan harta yang bermanfaat. Kesempatan kita berbuat yang terbaik, sekecil apapun harta, sedikit apapun harta yang kita miliki, ketika kita memanfaatkan jalan-jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita terhindar dari tiga fitnah yang ada di dalam surah Al-Maun. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua akan masuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diri kita ini
senantiasa terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala hal-hal yang merusak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli 'ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Faghfir lana fa innaka antal ghafurur rahim wahdina wa barik lana wa waffiqna li ta'atika ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilayk wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.